Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3A akan mempresentasikan tentang pemenuhan pilar distribusi dan akses yang telah dilakukan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pilar distribusi dan akses pangan secara umum. Distribusi dan akses pangan merupakan konsep penting dalam sistem pangan yang berkaitan dengan bagaimana makanan diproduksi, disalurkan, dan dapat diakses oleh masyarakat. Distribusi pangan mengacu pada proses penyaluran bahan dari sumber produksi seperti lahan pertanian, peternakan, laut, ke pasar, dan akhirnya sampai ke konsumen. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti transportasi, penyimpanan, dan penanganan logistik untuk memastikan bahwa makanan dapat sampai ke tempat yang membutuhkan dengan kualitas yang tetap terjaga. Menurut Food and Agriculture Organization 2016, ketahanan pangan adalah kondisi di mana individu atau rumah tangga menerima akses secara fisik ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dan tidak berisiko kehilangan keduanya. Di sisi lain, akses pangan juga menyangkut kemampuan individu atau komunitas untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan. Akses fisik ini berarti adanya keberadaan makanan yang tersedia dan dapat dijangkau secara langsung, baik melalui pasar lokal ataupun sumber produksi sendiri. Sementara akses ekonomi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membeli makanan yang tersedia yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor pendapatan, harga pangan, dan juga daya beli. Menurut Badan Ketahanan Pangan 2005, terdapat 4 akses yang membentuk ketahanan pangan. Salah satunya adalah aspek distribusi dan akses pangan. Distribusi dan akses pangan adalah kemampuan dalam memperoleh kecukupan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi, diperoleh dari produksi pangan pribadi ataupun pembelian dan bantuan pangan. Distribusi dan akses pangan ini juga sangat bergantung pada berbagai faktor, yaitu kebijakan pemerintah, infrastruktur, perdagangan global, dan juga kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah masyarakat tersebut. Masalah-masalah juga seperti kemiskinan, konflik, bencana alam, atau gangguan pada rantai pasokan pangan juga dapat sangat mempengaruhi kelancaran distribusi dan akses pangan terhadap masyarakat. Selanjutnya, terdapat pertanyaan terkait mengapa penting pilar distribusi dan akses pangan untuk ketahanan pangan. Seperti yang kita tahu, distribusi dan akses pangan menjadi salah satu hal yang penting yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengirimkan produk pangan yang tersedia agar sampai ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian distribusi dan akses pangan sendiri menjadi salah satu termasuk ke dalam salah satu 4 pilar yang diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan, di mana pilar ini melibatkan penyaluran hasil produk pertanian melalui rantai pasok, pasar, serta perdagangan dan kontak pangan. Untuk distribusi dan akses pangan sendiri telah diatur secara khusus dan resmi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, mulai dari pasal 47 sampai dengan 49 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, di mana kedua regulasi tersebut berisikan pendistribusian dan akses pangan menjadi hal yang wajib dilakukan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Distribusi dan akses pangan sendiri juga berperan memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah NKRI, kemudian berperan juga untuk kita dapat memperoleh pangan dengan mutu baik, bergizi, dan jumlah yang cukup, aman, beragam, dan terjangkau, serta distribusi dan akses pangan dijadikan sebagai suatu pengoptimalisasian untuk nilai pangan
dan gizinya. Nah, melanjutkan penjelasan sebelumnya, jadi apa saja program pemenuhan pilar distribusi dan akses pangan yang telah berjalan saat ini? Sebelum itu, perlu diketahui bahwa distribusi dan akses pangan ini dibantu oleh lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab dalam distribusi pangan. Di jaringan internasional itu ada FAO, ada WFP dan UNICEF. Kemudian di dalam negeri itu ada Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Sosial. Kemudian pada saat ini program pemenuhan pilar distribusi dan akses pangan yang sudah berjalan itu meliputi beras miskin, bantuan beras miskin atau Raskin. Jadi program ini dirancang untuk memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal pangan. Kemudian ada juga BPNT atau bantuan pangan non tunai. Jadi BPNT ini memberikan bantuan dalam bentuk non tunai yang dapat digunakan untuk membeli sembako di warung. Kemudian program ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dan beragam. Kemudian ada juga lumbung pangan. Lumbung pangan ini merupakan program yang berfokus pada penyimpanan cadangan pangan di tingkat daerah. Ini penting, jadi lumbung pangan ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan lokal dan juga mengantisipasi krisis pangan yang mungkin akan terjadi. Kemudian ada sislok pangan. Jadi sistem logistik pangan ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses distribusi pangan. Program ini bertujuan untuk mengurangi rantai distribusi yang panjang dan memastikan pangan sampai ke konsumen dengan lebih efisien. Kemudian itu ada CPN atau Cadangan Pangan Nasional. CPN ini bertujuan untuk menjaga cadangan pangan di tingkat nasional. Program ini penting untuk menjaga stabilitas pangan, terutama dalam menghadapi bencana alam atau situasi darurat lainnya yang dapat mengganggu pasokan pangan. Jadi, secara keseluruhan, program-program ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa distribusi dan akses pangan di Indonesia lebih baik, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Dengan adanya berbagai inisiatif ini, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat terhindar dari masalah kelaparan dan kekurangan gizi. Selanjutnya, ada hambatan program pemenuhan pilar distribusi dan akses pangan yang telah berjalan saat ini. Yang pertama, hambatannya yaitu di sini akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi, yaitu kemiskinan dan fisik daerah terpencil. Jadi banyak masyarakat miskin yang kesulitan mengakses pangan karena harga pangan yang tidak terjangkau. Selain itu, daerah terpencil seringkali itu mengalami kendala dalam mendapatkan pasokan pangan akibat keterbatasan akses fisik seperti jalan yang sulit ditembus. Kemudian ada konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai. Jadi keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga transportasi itu menyebabkan pasokan pangan tidak dapat didistribusikan dengan lancar dari daerah produksi ke daerah konsumen. Jadi program seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pengembangan jalur transportasi yang menghubungkan wilayah produksi dengan wilayah konsumen itu sangat penting untuk meningkatkan konektivitas. Selanjutnya, sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan hanya searah dari produsen ke konsumen. Jadi ketidakseimbangan antara wilayah produksi dan wilayah konsumsi itu menyebabkan arus distribusi pangan bergerak hanya searah dari wilayah produsen ke konsumen yang meningkatkan ketergantungan daerah konsumen terhadap daerah produsen. Selanjutnya, rantai distribusi yang kurang efisien dan terlalu panjang ini menyebabkan biaya perdagangan dan juga korelasi harga antara produsen dan
dan juga konsumen yang tinggi. Jadi karena rantai distribusi yang melibatkan banyak pihak dan proses yang panjang, menyebabkan tingginya biaya perdagangan dan disparitas harga antara perusahaan dan konsumen. Nah, hal ini juga menyebabkan harga pangan menjadi tidak stabil. Selanjutnya masuk ke dalam upaya pemenuhan pilar distribusi dan akses pangan. Yang dimana upaya yang pertama di sini kita dapat melakukan penanganan akses pangan secara fisik maupun ekonomi dan penanganan daerah rentan pangan. Dan nantinya diharapkan kita bisa mencegah adanya kesulitan atau sulitnya menjangkau daerah-daerah untuk melakukan distribusi pangan. Yang kedua yaitu ada stabilisasi pasokan dan harga pangan. Yang dimana nantinya kita bisa mencegah eh, untuk membuat pangan secara berlebihan ataupun kekurangan dan juga untuk mencegah adanya harga pangan yang anjlok. Kemudian untuk yang ketiga, menjamin distribusi pangan antar wilayah yang dimana nantinya kita bisa mencegah adanya ketertimpangan antar daerah atau bisa dibilang persebaran pangan yang tidak merata. Kemudian untuk yang terakhir, kita bisa melakukan penguatan kelembagaan lokal dalam program bantuan pangan, yang dimana nantinya diharapkan bisa menanggulangi kemiskinan ataupun masalah pangan yang ada di kalangan rakyat menengah ke bawah. Kesimpulannya yaitu dari distribusi dan akses pangan, pilar distribusi dan akses pangan sangat penting karena termasuk salah satu dari 4 pilar ketahanan pangan yang dirancang untuk mencapai ketahanan pangan. Banyaknya program distribusi dan akses pangan yang telah berjalan namun belum optimal karena adanya hambatan dari berbagai faktor. Upaya pemenuhan distribusi dan akses pangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemenuhan distribusi dan akses pangan lainnya mulai dari pengadaan pangan yang stabil, penanganan akses dan daerah rentan rawan pangan, sampai penguatan kelembagaan lokal dan program bantuan pangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.